Keren banget ya, emang benar-benar Mas Cepi luar biasa. Mungkin Mas Victor sama Mas Dani mau menambahkan kenapa sih pentingnya komunikasi dalam dunia profesional? Ya seperti dikatakan Cepi. Tapi yang dia juga tidak ingat ngomong apa. Jadi kalau tadi disampaikan sama CP itu udah bab 1 sama bab penutup. Nah, jadi sebenarnya dasarnya aja ya. Kita sudah di kampus dulu kalau menghubungkan sama ilmu komunikasi yang kita pelajari selama berapa 2 tahun ya. Kita 3,5 tahun ya cum laude kan. Waduh. Biasa 3,5 tahun. Kemana? Biar ketahuan pinternya 3,5 tahun ya. Ya, jadi di waktu itu di sela-sela nongkrong main bola dan berkehidupan di angkot yang nggak jelas lah. Maksudnya apa yang udah kita pelajari di kampus sebenarnya kembali mengingatkan lagi. Jadi ilmu komunikasi yang kita pelajarin dan hubungannya dengan kehidupan kita sekarang sebenarnya justru mengingatkan kita untuk kembali ke dasar seperti yang Cepi bilang tadi. Iya. Jadi kita sebenarnya jadi mengingatkan dan sebenarnya lebih mengasah aja sih. Jadi ya di kampus kita pelajari waktu itu ada sub-subnya dari yang Cepi bicarakan. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan kehidupan kita sekarang dengan ilmu yang kita dulu serap di kampus, ya benar kita harus kembali pandai ya Cepi. Pandai. Iya, pandai. Pandai dengan cara kita berbicara sih atau yang pesan. Tadi saya ngomong Sebenarnya gitu, ada kata pandai tadi. Ada. Oh, ada kata pandai. Oke. Lo harus Dari mana itu katanya? Dari mana? Dari biasanya pandai itu dari ini Jep. Tupai, dari tupai. Pandai tupai melompat. Terinspirasi dari tupai ya, oke. Anak sekarang nggak tahu tupai Jep. Mereka taunya Bionic i5, M1 gitu loh. Yang ada Iya. pandai. Kalau binatang mereka nggak ngerti sekarang. Taunya gacor kalau sekarang ya Haji. Coba ngomongin prosesor M35, P35, nah mereka paham tuh. Pandai itu. Iya. Gitu. Oke, luar biasa banget deh Mas Victor. Kalau Mas Dani, mungkin gimana nih? Seperti yang sudah dibilang sama Mas Cepi dan Mas. Iya. Menurut gua komunikasi itu adalah kunci. Iya, kuncinya pakai ejaan lama apa ejaan baru nih? Ini Lama aja kuncinya. lama. Vespa. Aduh, luar biasa. Zaman sekarang kan semuanya serba information ya, informasi. Informasi adalah informasi, bro. Sebentar. Ini yang di Inggris kamu atau saya nih? Iya. Keluar Anda nih. Ya, jadi informasi memang penting sih zaman sekarang gitu ya, terutama dengan era informasi superhighway seperti sekarang ini, dimana ya udah itu informasi itu memang. Ini ngomongin anak binus ya, informasi highway. Kampus sebelah. Kita komunikasi. Lu ngerti? Ya informasi itu penting loh sekarang. Jadi mempelajari dasar-dasarnya informasi itu kepake banget gitu di dalam dunia profesional gitu. Zaman sekarang dalam segala bidang ya. Gitu. Dalam segala bidang. Oke. Ya kan? Sangat ini. Ya, pokoknya inti dari selain itu adalah semua sudah disampaikan oleh Mas Cepi dan Mas Victor. Gitu sih sebenarnya. Dani harusnya tinggal ngomong penutup daftar pustaka, udah gitu. Iya, makanya cuma gitu doang. Jadi satu skripsi ya Mas ya. Langsung ke daftar pustaka aja. Ini footnote ini dari buku mana gitu. Dari pandai dari tupai gitu. Ya, bisa juga dari besi, bisa juga pandai besi. Bodoh. Kita boleh balik bertanya nggak sih? Kenapa? Ya, kita tanya aja di tol, kita nanya mulu. Kita boleh balik bertanya nggak sih? Gak bisa Victor, nggak bisa, kita yang ditanya. Kita narasumber, masa kita narasumber, kita yang digali bro. Kita yang namanya sumber itu digali. Udah kalian jangan berantem gitu bro. Intermezzo sebentar, maksudnya mereka kan menggali atas dasar curiosity mereka. Cuman yang saya mau bertanya, apakah dulu yang kita alamin relate sama dunia mereka sekarang? Gitu, Oh nah. beda. Oke, benar. Jawab Cuk. Nah ini kan
gini, perubahan informasi dan teknologi itu dari kita dulu sama sekarang itu berjalan sangat pesat, cepat, sehingga cara kita bekerja terkadang harus segera update kan. Maksudnya apa yang kita kerjakan dulu, belajar di Mustopo, belajar baru lulus segala macam, itu ternyata kalau yang saya lihat sekarang sangat mudah diserap. Yang dulu kita belajar 4 tahun, 3 tahun tuh di luar kerja segala macam, cukup dengan 3 bulan anak-anak sekarang tuh bisa melakukan dengan indahnya teknologi zaman sekarang ya, kemampuan informasi yang tadi disampaikan. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman sih, ke rekan-rekan Mustopo yang sedang belajar. Maksudnya dengan pola teknologi sekarang yang sangat mudah menggapai informasi, terusnya segala link juga makin dekat ke each person di kita gitu loh. Sehingga kan yang saya alamin dulu dengan chat segala macam itu agak berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari kalian sempat punya perbandingan atau apa punya gagasan sendiri ketika merelate sama kehidupan kalian sekarang? Kalau kalian bertanya apa yang kita jalanin, ya pasti wah kalau bilang keren. Tapi kan apakah relate sama dunia kalian sekarang? Itu sih. Oke. Jadi sebetulnya aku dulu ya Mas ya, karena udah agak senioran dikit lah dari teman-teman di sini. Jadi sebetulnya bener banget nih kalau kata tadi Mas Victor bilang bahwa teknologi komunikasi, teknologi informasi kita tuh udah bener-bener udah bukan berkembang lagi, tapi mungkin lari gitu ya, udah beda sama saya yang di awal tahun 2000 kuliah gitu. Tapi ada sisi negatifnya juga sih. Kita cepat belajar, cepat dapat informasi, tapi kedalaman dari informasi itu juga belum tentu bisa dibuktikan. Artinya kualitas informasi yang semakin cepat dikabarkan melalui media sosial justru malah bisa jadi berbalik ya hoax, ya apa ya, nggak ada kedalaman yang pernah apa ya, nggak melalui proses seperti di media-media mainstream, melalui editor dulu, terus masuk ke dalam ruang berita seperti apa, harus ada yang diedit, ada berita juga benar-benar artinya di packaging sedemikian benarnya gitu, sehingga kalau zaman dulu misalkan mau bikin suatu berita, mempublikasi satu berita itu nggak main-main karena melalui proses yang emang udah benar-benar kredibel dan disiarkan juga dengan media-media yang kredibel kayak misalkan media-media mainstream. Kalau sekarang karena percepatan itu, teknologi juga udah maju, kadang berita itu nggak punya value atau bahkan mungkin kita nggak bisa mengukur kebenarannya gitu, saking itu cepatnya. Jadi kadangkala mungkin positifnya adalah kita bisa cepat belajar nih karena teknologi dan informasi yang sekarang semakin cepat. Tapi di satu sisi mungkin anak sekarang juga terbuai. Makanya anak-anak saya, seusia saya gitu di tahun 2000-an ini, kita kuliah 2000 awal 2000 ini kayak belum ada teknologi yang semaju sekarang. Untuk cari bahan kuliah aja tuh kita kayak harus baca buku di perpustakaan, harus nyatet, nulis dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita tinggal buka Google, nge-googling, copy paste, selesai. Nah, bahayanya adalah teknologi ini justru bisa membuai kita untuk kita tidak melakukan kerja keras seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, atau generasi milenial yang udah senior sekarang gitu. Mungkin prosesnya aja ya yang merasa beda gitu. Kadang-kala teknologi mungkin bisa menjadi platform untuk kita maju, tapi di balik itu juga bisa menghancurkan kita dengan cepat, gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya saya mau menekankan, jadi apa yang nanti disampaikan oleh Cepi sehingga kita bisa Cepi akan menyampaikan lebih ke morality, Cepi, karena kan kalau kita morality agar tetap memberikan ke teman-teman yang masih kuliah dan itu punya spirit yang apa yang kita jalani dulu. Karena kalau misalkan ini kan dunia kita sama yang sekarang dijalani sebenarnya udah far from, udah jauh banget. Paling nanti semoga pesan dari kita dari CP ini bisa tetap menyemangati lah buat teman-teman yang ibaratnya baru menancapkan bendera perjuangannya lah. Nah, itu sih. Nah, sehingga apa yang Cepi sampaikan nanti, yang pesan yang kita berikan bisa tetap relate ke teman-teman yang baru.
jadi motivasi gitu ya Mas Victor ya, buat adik-adik kita sekarang. Jangan terlalu terbuai, gampang puas, tapi ya itu kakak-kakak kita ini melalui proses-proses yang panjang gitu, yang mungkin nggak seperti sekarang secara fasilitas sudah disuguhkan oleh teknologi yang tadi Mas Victor bilang kan. Dengan kecanggihannya kita belajar 3,5 tahun, ya kan? Mas Victor bilang sama Mas Cepi, terus anak-anak sekarang 3 bulan tuh udah bisa nguasain gitu. Jadi luar biasa sih emang. Perbedaan. Oke. Sama ini sih buat yang ini ya. Lanjut silakan. Yang gimana? Ini ada yang gue concern buat teman-teman yang baru mau mengucapkan ini adalah jangan sampai terperangkap di information bubble. Karena kan so far nih apa yang kita dapat itu cuman based on algoritma yang kita sering buka gitu kan. Yes. Jadi jangan cuma menerima itu, jadi lo harus explore diri gitu. Lo harus banyak baca sih, tetap harus ada tuh gitu, jangan sampai hilang. Supaya mendapatkan deep yang tadi dibilang sama mbaknya itu gitu. Oke. Itu sih. Ya siap Mas Dani. Mbak Citra namanya, Mbak Citra namanya. Ya. Mungkin Iqbal dari tadi nih mau nanya. Iqbal gimana Iqbal menanggapi Iya sih, menanggapi kata Mas Victor tadi bener banget. Banyak plus minusnya dari media sosial ataupun information yang sekarang tuh makin maju. Aku juga sebagai mahasiswa merasakan bahwa ada plus minusnya. Minusnya mungkin udah diwakilkan oleh Kak Citra tadi, bahwa media sosial nanti itu membuat generasi milenial dan juga Z tuh lebih terpuruk kepada media sosial sendiri. Cuman plusnya benar kata Mas Victor tadi, jadi link itu lebih terbuka dan lebih banyak. Cuman ada plus minusnya juga nih dari link tersebut Mas Victor. Jadi tuh sekarang itu mahasiswa sekarang itu jadi terlalu individual, saking terlalu banyaknya link yang tersedia di informasi-informasi yang bisa kita dapatkan tuh mahasiswa itu jadi individual, jadi sikut menyikut itu lebih tinggi. Jadi rasa ingin membantu teman atau ingin maju bersama itu kurang karena terlalu banyaknya informasi. Jadi si individual mahasiswa sekarang tuh merasa ingin, aduh gue mau nyobain dulu nih semuanya baru gue kasih ke teman gue kalau nggak bisa gitu loh Mas. Jadi tuh jarang karena terlalu banyaknya terpaan informasi bahwa misalnya banyak nih video-video atau foto-foto misalnya anak-anak di umur yang muda tuh udah bisa beli rumah karena mereka menguasai digital marketing dan segalanya gitu. Kita tuh jadi ngebuat individual yang belum ada di posisi gitu tuh jadi memakan semua opportunity yang ada. Jadi dia tuh nggak mau membagi opportunity sesuai dengan fokusnya mereka masing-masing. Jadi mereka itu lebih susah nih memfokuskan. Aku sendiri pribadi aja mau lulus kuliah masih susah nih mungkin fokus mau kerja di mana ya, mau kerja misalnya di human development atau mau kerja di bidang service dan segalanya tuh masih susah untuk memfokuskan hal tersebut gitu. Jadi benar sih kata Kak Citra ada plus minusnya. Nah aku punya pertanyaan nih Kak Citra buat Mas Cepi, Mas Victor dan juga Mas Dani nih. Nah untuk kakak-kakak yang mungkin udah sampai ke luar negeri dan juga sekarang udah menjadi profesional kerja yang bagus banget, yang udah memampangkan karyanya kepada masyarakat Indonesia, ada nggak sih satu hal yang nggak bisa dilupain waktu masa kuliah di Mustopo? Karena kan aku sendiri aja kenapa milih Mustopo, karena menurut aku Mustopo tuh jiwa milenial dan juga ngikutin trennya tuh kental banget ya, makanya aku pengen banget kuliah di Mustopo. Nah untuk dari Kak Cepi, Kak Victor dan juga Kak Dani sendiri, apa sih hal-hal yang nggak bisa dilupain selama kuliah di Mustopo yang aduh adik-adik semua nih yang masih bingung memilih kampus harus masuk Mustopo, terutama Mustopo. Oke. Ya. Oke, ini flashback sedikit ya. Masa-masa Masa-masa itu. Mas Victor kenapa sih nih? Bagi-bagi dong. banyak langsung tawanya. bubble. Thank you Mas Iqbal. Jadi pertanyaannya ngeluarin semua kayak monggo Mas Cepi. Aduh, Masa luar indah biasa. langsung terkenal. Iya. Kalau bisa flashback sedikit nih, diajak ke 20 tahun 97 ya harusnya kita masuk di Mustopo kan kala itu. Jadi saya lulus SMA itu 97. Kemudian dari situ lumayan bingung dan labil saat itu, ini mau kemana gue habis ini kuliah, ambil apa ya gitu. Satu ketika saya bertanya sama diri saya sendiri, sukanya apa ya? Lalu saya jawab, nih gue sukanya suatu hal yang memang banyak interaksi dan mobilitas. Nah, kala itu
saya ngubek-ngubek nyari kampus mana nih yang sesuai gitu. Sembari mencari kampus yang paling saya tepat untuk apa ya, untuk menimba ilmu. Sebelumnya itu saya ngambil kursus kamera. Saya ambil kursus kamera, spesifiknya lebih kepada kameramen ya saat itu ya. Belum begitu banyak. Jadi waktu itu ada pilihan IKJ dan ada satu tempat kursus namanya CWT. Jadi dia memang spesifik untuk kameramen. Nah setelah itu baru saya bisa menentukan kemana nih saya mau beranjak. Nah, lewatlah tuh saya lagi sedang praktek kerja lapangan, lagi ngeliput berita ke daerah Senayan dan MPR. Lalu terteralah di situ Profesor Dr. Mustopo beragama. Wah ini menarik nih apa nih beragama ya? Gitu. Kok ada satu universitas, ada satu institut akademik yang terakreditasi saat itu, tapi dia berani dengan gamblang ngomong beragama. Ada apa nih ya? Ya itu membuat satu curiosity yang sangat besar tuh. Akhirnya saya gali lagi tuh tentang informasi tentang Mustopo. Nah, saya gali, kemudian di situ ada satu jurusan Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya gali lagi tentang komunikasi. Komunikasi itu apa sih manfaatnya? Komunikasi itu kan hal yang paling sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kenapa mesti dipelajarin ya? Nah, lambat laun akhirnya saya sadar bahwasanya komunikasi itu akan menjadi suatu media dan sarana untuk kita menyampaikan sebuah gagasan terkait dengan saya belajar fotografi dan videografi. Bahwasanya ketika saya lagi menangkap sebuah gambar atau memotret sebuah foto itu kan niatnya bercerita. Nah, cerita itu kan part dari komunikasi. Jadi ternyata ini tampaknya ilmu komunikasi ini sangat berkaitan dengan apa yang saya gemari, yaitu kamera atau storytelling gitu. Nah, kemudian akhirnya saya datang dan ada satu dosen itu sudah almarhum ya. Saya lupa namanya. Dia bilang cerita itu harus punya struktur, Mas. Jadi kalau Masnya gemar bercerita, ini adalah salah satu fakultas yang sangat tepat untuk Mas menyampaikan ide atau gagasan atau cerita yang ingin disampaikan dengan struktur yang benar. Nah dari situ saya langsung nggak pakai banyak mikir, saya langsung daftarkan diri ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan yang lebih menariknya adalah saat itu pun ternyata Mustopo menjadi satu fakultas yang trending topik lah istilahnya sekarang ya. Benar nggak sih Victor? Trending topik ya sebutannya. Iya dong. Ya trending topik itu dia dibilang ini mahasiswa dan mahasiswanya itu gaul katanya. Gaul. Jadi ternyata gaul ini pun menjadi sebuah daya tarik. Karena apa? Karena ketika mahasiswa atau mahasiswinya itu terlalu kaku atau terlalu keram otak gitu kan nggak fun belajar ya. Jadi buat saya belajar dan menimba ilmu itu harus ada kesenangan dan fun. Nah ternyata Mustopo itu memberikan kedua aspek yang saya butuhkan. Satu, memang ilmu yang akan saya pelajari itu akan bermanfaat di masa depan dan nggak ada habis-habisnya. Kedua, itu senang. Jadi ada kesenangan menimba ilmu di Fakultas Mustopo gitu sih kurang lebih. Wih, luar biasa banget pengalaman yang ini ya, Mas Cepi pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke Mustopo. Iya, dan terakhir yang paling saya syukuri adalah saya bisa bertemu kedua sahabat yang saya anggap sebagai saudara ini, Dani dan Victor. Mustopo. Luar biasa banget. Mas Victor nih gimana nih? Oke, kalau ya seperti yang dikatakan Mas Cepi. Nah, kalau dulu kalau awal cerita, saya terlahir dari keluarga yang lumayan kaku, di mana ayah saya dulu mengemban ilmu ke teknis. Jadi dia seorang engineering sampai di level master. Sehingga kakak-kakak saya itu mempunyai pressure yang berat, harus mengikuti jalurnya dia. Di tahun itu ayah saya meninggal dan
saya harus menentukan hidup saya sendiri. Oke, jadi di perjalanan hidup saya tuh saya ternyata lebih menggunakan otak kiri, lebih ke arts. Saya suka gambar, saya suka musik. Kemudian di perjalanan hidup saya ketika untuk memilih mana saya kuliah di mana, saya berencana pengen masuk desain. Cuman lihat teman-teman kiri kanan, lihat apa yang dibutuhkan untuk masuk sekolah desain grafis, itu saat itu saya belum mumpuni lah. Harus memberatkan ketika biayanya sangat besar. Dari situ saya berputar otak, oke, gimana caranya dengan apa yang saya punya sekarang, saya bisa menentukan dan menyalurkan arah pendidikan saya. Kemudian saya dengan Dani ini berkenal udah lama, jadi kakaknya dia itu sudah bekerja di salah satu agensi ternama juga. Nah, dari omongan sempat ada obrolan yang coba diarahkan ke advertising. Advertising itu meliputi ada hal-hal yang ternyata saya bisa dimasuk di kualifikasi tersebut, antaranya misalnya menggambar, arts segala macam. Dulu saya masih awam banget ya. Oh, pokoknya di situ ada bisa gambar, pokoknya lo bisa menyampaikan kesenian lo dalam bentuk ilmu nih. Dulu masih blow on, jujur, proses banget gue untuk mendalami ilmu komunikasi. Dari situ gue lihat berarti kalau beriklan itu ada penyampaian audio visual kan, sehingga ke-trigger, oke deh, izin sama ibu, mam, gue kuliah di ini ya. Orang tua pun kayak bingung, ini jurusan apa? Komunikasi, fokusnya apa? Advertising. Jelasin pelan-pelan. Advertising itu kayak iklan gini, mam. Kalau lihat di TV RCTI dulu nih ada iklan ini. Dan caranya kan unik, dan ada musik, ada gambar, ada grafis segala macam. Saya mau coba belajarin itu. Singkat ceritanya, tolol-tololannya begitulah. Karena di masa umur waktu itu kan kita menilai hanya dari kulit, dan nggak ada guidance dari gue pribadi untuk memilih mana yang fit buat gue ya. Seperti kalian mungkin masih ada orang tua yang bisa mengarahkan. Nah, di saat itu gue mencoba decide, oke, bismillah, di sini gue akan sekolah dan menggunakan bekal apa yang diberikan dulu dari sisi otak kirinya, lebih ke arts ya, menggambar, musik, apapun lah. Dari situ gue maju ke Mustopo, dan ternyata memang terbukti fakultas komunikasi jurusan advertisingnya di situ memang men-trigger membuat kita tersalurkan nih apa yang ada apa yang gue punya dan apa yang nanti dibutuhkan. Mereka mengasah, memberikan bentukan kayak lab, ada belajar di lebih ke arah komunikasinya, bukan lebih ke arah desain kayak yang seperti gue kira, cuman ternyata tetap bisa menyalurkan lah. Nah, di kampus Mustopo ini menurut gue isinya rada mirip dengan apa yang gue harapin. Kalau dulu bayangan gue pengen banget masuk kayak desain ITB lah atau apa, orangnya unik-unik, terusnya kayak Cepi bilang tadi, belajar dengan fun. Di situ juga ada langsung kejawab, maksudnya kayak oke, di tempat ini gue ketemu orang yang satu vibe, dan orangnya nggak kaku seperti harapan gue ketika gue melangkah pertama kali. Moga-moga kampus ini bisa satu vibe sama gue, orangnya nggak kaku, terusnya juga tetap menggunakan otak artsnya gitu loh dalam berkuliah. Karena apa yang gue tahu, kuliah tuh dari kakak-kakak gue dan bokap gue, kuliah tuh kaku banget. Nah, di Mustopo ini alhamdulillah gue dapat semuanya, bahkan sampai link kerja pun memang ya ternyata hadir di kampus kita gitu. Yes. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa, kita kasih applause dong. Makasih Mbak. Perjalanannya panjang juga ya, sampai pada akhirnya masuk ke periklanan gitu. Oke. Kalau Mas Dani sendiri gimana, Mas Dani? Idem. Idem. Karena apa yang gue sampaikan udah disampaikan SDA di atas. Udah sampai dengan juga sama Victor. Jadi basically sama lah, apa yang kita rasakan ketika masuk Mustopo tuh sama. Juga kalau gue mungkin waktu itu gue alasan kenapa milih Mustopo karena gue nggak suka ilmu eksak gitu. Kembali lagi, bokap gue kan dulu seniman, jadi gue mencari sebuah
sebuah fakultas yang universitas yang menggabungkan antara keduanya gitu. Apa ya gitu? Oke, komunikasi tuh sama advertising. Oke, gue masuk advertising. Mana yang bagus nih advertising? Research browsing, akhirnya menemukanlah Mustopo ini paling bagus di antara yang ada gitu. Akhirnya gue masuk Mustopo dan benar gue nggak salah di situ gitu memilih jurusan karena ilmu-ilmu yang didapat tuh sangat up to date loh saat itu. Maksudnya ilmu advertisingnya semuanya tuh benar-benar up to date dan up to date beneran. Kita udah ngebahas tentang information superhighway itu bagus ya. Dan apa yang bakal terjadi hari ini tuh udah dibahas saat belum terjadi gitu. Gue jadi inget loh. Pernah kita mempelajari apa yang terjadi hari ini. Terus tambahan. Jadi di saat itu Mustopo itu udah have a lot of experience di ilmu komunikasi dari semua fakultas atau universitas yang ada. Jadi memang biasanya kita akan selalu berguru atau kita akan selalu mencari informasi kepada orang yang berpengalaman. Nah, bagi kalian yang memang mau menuntut ilmu komunikasi, sangat saya sarankan. I strongly recommend that Mustopo itu adalah salah satu tempat untuk belajar ilmu komunikasi karena Mustopo, Universitas Dr. Mustopo Beragama itu mempunyai pengalaman yang lebih lama dari semua universitas. Betul banget. Jadi memang Fakultas Ilmu Komunikasi di Mustopo itu yang tertua di Jakarta. Benar banget Mas Cepi, luar biasa. Mana Cep? Biar nggak kaku lah ngobrolnya banget. Iya. Yuk, sesi jualan ya. Mustopo, mantap. Woi. Mana ada yang Itu Victor, sebentar. Itu terlalu hard selling tuh. Hard selling. Kalau mau diulang-ulang, kalau mau 3 kali ngomongnya. Mantap. Nah, Ini beneran loh, Mustopo itu benar-benar oke lah. Dan mempelajari komunikasi itu komunikasi itu dasar dari semuanya sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi banget deh, beneran deh masuk ke Mustopo advertising atau PR-nya juga bagus kan? PR-nya juga bagus. Gitu. Kebukti maksudnya nggak usah diomongin lagi. Ketika masuk di ranah profesional, ya ketemu di luarnya ya banyak dari lulusan kita juga. Iya. Jadi maksudnya yang setara, yang bersanding dengan lulusan luar negeri atau lulusan universitas negeri, luar dan negeri. Jadi menurut gua ya di tempat Mustopo itu selain ilmunya juga ada tempaan tempaan mental juga Cep. yes. Tempaan mentalnya yang menjadikan kita kuat gitu. Maksudnya gue nggak tahu dari divergennya keberagaman kita di Mustopo, dia ada posisinya di tengah, kemudian menjadi kayak center dari Jakarta ataupun luar Jakarta datang ke sana, sehingga ketika kita berkumpul di satu tempat itu kita merasakan perbedaan, dan perbedaan itu yang ternyata menjadi pelajaran buat kita. Oke. Pengalamannya kita nggak heterogen, sosial yang sama, kemudian mungkin dari ras atau apalah, jadi pokoknya dari semua yang rata-rata kampus lain punya keseragaman lah. Di Mustopo tuh enggak, kita tuh ada yang rambutnya berdiri, bahkan yang ada yang emo-emo itu kayak semua berkumpul tapi berkualitas Mas. Dalam artian ya lo boleh bebas berekspresi, tugas tetap kumpulin yes. Tapi ini yang menarik nih dari ketiga narasumber sekarang ini, aku jadi kepo, pengen nanya, ini waktu bertiga ketemu, ini siapa duluan yang pengen ngajak kenalan? Asik. Wah. Oke. Ini cerita ini Pak, fun fact. Ini fun fact dan nggak pernah lupa nih bagi mereka. Jadi ya silakan diceritakan. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya itu harusnya masuk tahun 97. Kemudian karena satu dan beberapa hal, saya masuk di Mustopo itu tahun 98. Jadi rambut saya itu panjang. Oke. Rambut saya lumayan panjang, gondrong lah ya dibilang gondrong. Oke, kemudian ada satu hari saya nggak ngikat rambut, saya lepas aja di dalam satu kelas. Dani masuk. Asik. Bang, permisi bang.
Bang, permisi bang, katanya, matiin rokok. Matiin rokok dia. Dia matiin rokok. Terus Victor juga sama. Yuk, isi bang gitu. Setelah singkat cerita, saya berlaga, wah kayaknya mereka nganggap saya ini senior nih. Udah dari situ saya playing as senior. Playing as senior, sok cool segala macam. Akhirnya setelah kita ngobrol enak, Mas, manggilnya Mas kalau nggak salah Dan ya, lu manggil gue kan? Mas, angkatan berapa? Angkatan berapa Mas? Sama baru masuk. Ah, sialan lu katanya. Langsung saat itu kita langsung cair dan gue pikir lu senior, rokok gue matiin tuh, rokok gue beli. Lagi ngeteng-ngetengnya lagi. Rokoknya masih panjang dimatiin sama dia. Sayang dia bilang. Rugi banget ya. Mungkin karena gondrongnya itu terkesima, dikirain senior. Iya, dia pikir saya senior. Mukanya juga senior banget mukanya. Setelah itu kita bertiga lumayan banyak bertukar ide dan dari situ kita rasa oh ini chemistry-nya kayak nyambung ya, vibe-nya juga enak. Iya, kenapa saya tanya itu soalnya kayak udah langka gitu loh Mas, pertemanan yang bener-bener terjalin sampai sekarang, apalagi dari kuliah. Oh iya gitu. Itu tuh suatu dari yang langka kuliah banget terjadi sekarang gitu. Jadi saya sih sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam nih kayak apa ya ngasih apa sih? Kok bisa gitu ya narasumber kita bertiga ini tuh kayak bisa menjalin satu hubungan pertemanan yang luar biasa gitu. Itu kayak amazing banget sih buat kakak-kakak, mas-mas, abang-abang kita sore hari ini gitu loh. Mungkin nambahin lama itu karena jahatnya di awal ya Cep. Kita lakuin kejahatan semua udah itu sudah di awal dan maksudnya kita udah tahu dan ya udah along the way tugas kuliah kita pun yang menyatukan ya. Iya. Harus bikin tim. Aduh, luar biasa banget. Berarti kejelekannya, kebagusannya, kebiasaannya tuh udah saling tahu semua ya? Udah. Kita pernah ngobrol bareng. Boleh dibocorin dong Mas sedikit? Oh jangan deh. Waktu zaman kuliahnya kayak gimana sih gitu loh? Kalau kita bocorin jadi gak relate sama zaman sekarang, jadi kita jadi nggak role model yang baik kan ya. Aduh, tapi tiga-tiganya bisa jadi sukses ini kan luar biasa. Pertemanannya dibangun dari kuliah, dari bangku kuliah, sering bertukar ide sampai sekarang suksesnya bareng, terus ngelihat satu sama lain. Itu kayak bentuk kita aja yang nggak ada di dalam itu kayak bangga banget gitu, kayak luar biasa banget. Itu sesuatu yang emang jarang banget terjadi gitu. Iya. Jadi wah luar biasa deh. Selamat deh Ji. Thank you. Pertemanan yang udah lama banget ya, udah berapa puluh separuh hidup kita berkenal dari umur 19 berarti ya. Iya. Udah Sebenarnya separuh hidup. kita paling terjebak sebenarnya ini. Ya tapi emang dari dulu kalau relate kampus ya hidup pertemanan kita apa yang gue usahain dulu, gue juga kuliah sambil kerja dulu jadi guru piano. Gue lebih sayang Mustopo sih daripada ketiga orang ini. Soalnya duit gue kasih itu buat bayar SKS. Begini. Ya. Untuk mengejar sebuah toga dan peningkatan derajat hidup ya. Ketika kita menyelesaikan kuliah kita, itu kan satu level lebih tinggi ya dari hidup. Jadi menyelesaikan tugas kuliah sampai kita wisuda lah. Bawa buku sidang, pakai jas, selesai, taruh di tanda tangan, itu kan kita kayak entering a new step gitu. Nah itu makanya gue bangga banget bisa berkuliah di sana di Mustopo, dan dia sangat welcome banget. Mustopo itu welcome banget buat orang yang bisa kuliah sambil kerja ya. Iya. Jadi kuliah sambil kerja, di mana kita tingkat ekonomi orang naik turun berbeda-beda. Tapi kita di Mustopo tuh welcome banget, kayak fit banget lah buat orang yang harus membagi pendapatannya untuk kuliah dan untuk hidup gitu. Itu setuju. Gue lumayan berterima kasih banget sama Mustopo. Maksudnya kayak di kampus itu gue bisa pagi bisa sambil kerja, siangnya kuliah, malamnya lanjut lagi. Cuma di situ doang. Karena kalau mungkin kampus lain nggak kejar.
Lebih fleksibel di Viko Mustopo. Waduh, luar Ya, ya, biasa ya. banget. Hui. Jadi kan Jadi ya anak jadi sekarang- kita bertiga itu emang kuliah sambil kerja dulu. Oke. Saya kameramen di sebuah production house dokumentasi, Victor guru piano. Dani itu pelawak dulu kalau nggak salah dia. Pelaut. Lawak. Jadi sebelum stand up comedy booming dia sudah mulai duluan. Cuma dia kecepatan saat itu. Dia selalu ngelawak. dia sebentar tapi nggak ada belakang tuh. Gue dulu kerja sebagai waiters juga gue Ya, warung tenda gitu, gue waiters, gue kerja juga. ya, Terus ya, kadang-kadang ikut Cepi juga untuk video syuting gitu. ya, Nah, itu dia, tapi nggak waktu antara kuliah dan itu bisa kita manage fleksibel. fleksibel. Nah, Oke. Dengan harga SKS yang dulu affordable ya. Oh, iya. Affordable. Iya, SKS maksudnya itu sangat berterima kasih sih gue bisa membayar SKS gue misalnya mata kuliah dengan apa yang udah kita dapetin. Tinggi banget. dapetinnya juga Sampaikan ya tolong ya bapak-bapaknya. Iya, iya. Makasih Kak Luar teman. biasa. Oke, aduh luar biasa banget ya. Ternyata kisahnya ini bener-bener, aduh gimana banget ya. Ternyata memang kampus Viko Mustopo ini menjadi satu kampus yang strategis, nggak hanya letaknya yang strategis tadi, tapi juga memang bekal ilmunya ini kepake di dunia profesional. Jadi bisa ilmu komunikasi secara praktis ya, secara aplikatif bisa kita gunakan juga kita pakai dalam dunia kerja kita. Tadi menurut dari kakak-kakak senior kita yang emang udah sukses semua, kebetulan juga bersahabat dari setengah usianya mereka. Separuh hidup. Mereka juga udah berteman. Terus pertanyaannya sih yang paling penting adalah Mas Dani kira-kira mau lanjut ngelawak gak nih? Kita penggemarnya nih, saya Mas Devi Itu penggemarnya. gini, waduh nih, Mbak Citra, Dani itu kalau ngelawak di depan Ratu Plaza, ada patung apa namanya ini? Patung apa ini namanya yang begini? Ya, Saya lupa nama patungnya. Di depan Ratu Plaza ada patung. Iya. Nah, dia itu stand up comedy di situ. Di situ Oke. dia. Luar Cuma biasa. yang nonton kan seliweran, yang nonton kan kendaraan mobil tuh lewat-lewat, jadi nggak begitu konsen. Gitu dia di situ ngelawak terus. Kita berdua penonton setia. Mungkin kali mau jadi pelawak lagi ya, kita support banget loh sebagai adik-adik. Iya benar. dukung. tulisan aja deh, gue nggak mau gitu lagi. Aduh, luar biasa banget ya, luar biasa. Mungkin dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini ada pesan-pesan nggak buat adik-adik nih untuk memotivasi ketika pilih Viko Mustopo yang pada akhirnya memang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kakak-kakak kita juga udah merasakan bahwa ada keuntungan. Ada keuntungan ketika kita masuk ke dalam komunikasi gitu loh, ke dalam pilihan ilmu komunikasi, karena itu pasti bisa kepake lah istilahnya di dunia kerja. Kira-kira ada pesan-pesan nggak nih buat adik-adik? Pesan buat calon mahasiswa ya berarti ya? Iya. Calon mahasiswa ataupun teman-teman pendengar yang masih bingung harus menentukan fakultas atau universitas. Ini pesan dan singkat dari saya adalah komunikasi itu adalah salah satu kunci aspek tuh, kalau Dani bilang aspek terpenting dalam segala macam profesi. Jadi kalau kalian sudah bisa memegang dan paham akan cara berkomunikasi, apapun yang kalian kerjakan itu pasti akan tepat guna. Kurang lebih begitu. Wih, tuh dengerin ya. Jadi benar-benar komunikasi itu aspek kunci. Waduh, luar biasa banget. Iya. Luar biasa. Mungkin Mas Victor atau Mas Dani mau sekalian nambahin. Kalau dari saya mungkin untuk adik-adik yang akan masuk kuliah Mustopo, di Mustopo itu kita akan bertemu banyak orang-orang yang pastinya akan mengasah ilmu kreatif kalian dan juga diarahkan oleh praktisi-praktisi yang sudah kredibel.
Jadi nggak usah berpikir panjang, sampaikan ke orang tua kalian, mohon doa restu, masuklah Mustopo. Asik. Ini kayak mau ngelamar anak gadis orang nih pakai doa restu dulu. Coba. Asik. Kalau dari pelawak gimana dari pelawak nih coba. Seperti yang saya katakan, yang saya dengan Mbak Cepi dan Mas Victor. Oke kan. Udah. Kalau Mas Dani gimana Mas Dani? Ya, seperti yang sudah dikatakan Cepi dan Victor. Benar. Itu benar, udah itu benar. Komunikasi adalah itu benar. Komunikasi itu adalah sebuah aspek, itu akan bulat di dunia profesional, dasarnya itu dapat semuanya. Iya, itu ingat lagi. Terus kalau bisa di Mustopo mungkin lo akan menemukan orang dari berbagai macam background tuh. Jadi nggak seperti yang Victor sudah bilang, lo bakal menemukan perbedaan. Lo bakal mendapatkan keragaman lah di dalam Mustopo itu gitu. Selain lo akan mendapatkan basic ilmu yang bakal kepake banget. Kita ketawa nggak? Ya. Itu udah tadi udah. Ada tadi. Itu yang di ruang studio tadi harus dukung. Oke, tapi kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Mas Dani juga bilang. Nah, ternyata ya kakak-kakak ini kita udah ngobrol nggak terasa udah 1,5 jam loh. Nah, berarti ini sudah masuk ke ya waktunya kita mungkin pamit sama kakak-kakak yang udah bersedia gitu loh nemenin kita masuk dalam podcast kita. Ini kayak satu kebanggaan sih buat kita karena pada akhirnya apa ya bener-bener bisa masuk satu frame gitu sama alumni kebanggaan. Alumni udah sukses terus banyak apa ya? Banyak apa sih pelajaran yang kita ambil gitu loh dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Tadi udah siang, sekarang menjelang sore lagi gitu. Mungkin kita bisa minta sama-sama nih Mas Cepi, Mas Dani sama Mas Victor untuk closingnya podcast MOS bukan puskesmas. podcast MOS bukan puskesmas. In Inggris boleh nggak? Podcast Jadi podcast Mustopo sebenarnya. Jadi kita singkat podcast MOS bukan puskesmas gitu. Menteri ya, Cep? Menteri ya, Dan? Iya. Menteri. Oke, itu kasih cue tol. Kita kasih cue. 1, 2, 3. Kita podcast MOS bukan puskesmas. Kita hitung dulu kali ya, ada aba-abanya. 3, dihitung. Oke. 2, 1. Podcast MOS bukan puskesmas. Aduh, terima kasih banget ya Mas Cepi, Mas Victor dan Mas Dani. Luar biasa banget deh ini. Oke. Ini banyak banget kata-kata motivasinya loh, luar biasa banget, Cie. Direkam ya, kadang saya suka lupa. Lu ngomongin apa ya sih, Pi? Oh iya, tadi ada salam dari Iqbal karena Iqbal lowbat. Akhirnya keluar sendiri ya. Tapi salam dari Iqbal untuk Mas Cepi, Mas Victor sama Mas Dani. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa deh. Sehat-sehat terus ya Mas. Aduh, pokoknya nanti kalau udah tayang kita bakalan kabarin. Oke. So, siap. Terima kasih atas waktu yang berharga ini. Pamit ya. thank you, pamit ya. Oke, terima kasih, sehat-sehat Mas di Indonesia, Cepi. sehat-sehat di Indonesia. Bye. Iya. Bye, sehat-sehat.